Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my channel. Salam sehat, walaupun melarat gak usah sambat, tetap semangat. Terima kasih yang masih setia dengan Kembar Daung channel. Mudah-mudahan sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, kali ini kita ada parodi dari stand up konslet dan juga ada Rocky Gerung yang klarifikasi dari Bang Jemi, tetapi dia malah sedikit ngeles ya. Dan juga ada Mak Cemplon yang memparodikan Ibu Megawati, dan juga ada Bang Keli, serta ada netizen lain yang tidak kalah kontennya. Oke, tidak usah panjang lebar, kita langsung saksikan videonya. Cekidot. Kalau punya duit mah nggak mikir bantu keluarga, cuman sekarang bantu diri sendiri aja susah. Kalau orang lain kan bahasanya pewaris, lah kita pengambil. Keong aja punya rumah, sementara kita masih ngontrak. Artinya kita lebih susah daripada keong. Kak yakin semua punya tujuan yang indah, tapi tidak semua orang punya cara yang mudah. Kecuali lahir dengan warisan yang melimpah. Ini cuma sekadar nasihat orang tua. Kalau didengerin ya syukur, kalau enggak ya mau gimana. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa merangkai kata, minum kopi gulanya aren, terus bermimpi jadi presiden. Bangun tidur sekarang nganggur, tidak lupa simak berita, anjang ke sini, anjang ke sana, terus berharap dapatkan mitra. Ini parah. Sekarang saya tidak ragu-ragu mengatakan presiden ke-8 kita adalah bajingan tolol. Saya sebut presiden ke-8 ya, saya nggak sebut namanya. Ini parah nih. Nggak nyebutin namanya katanya. Gini ya Bung Rocky ya, walaupun Bung Rocky nggak nyebutin namanya, tapi kan udah jelas-jelas bahwa presiden ke-8 itu adalah Pak Prabowo Subianto. Ayo mau ngebantah apa lagi? Kan udah jelas-jelas presiden ke-8 adalah Bapak Prabowo Subianto. Ayo mau ngapain lagi? Pak Prabowo, gimana nih tanggapannya soal pidato Bung Rocky barusan? Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh itu. Nah, kena lo ya sekarang ya. Emangnya sekarang zaman Pak Jokowi? Enggak, sekarang udah zaman Pak Prabowo, udah beda bro. Kalau dulu zaman Pak Jokowi, lu seenaknya ngomong, mau caci, mau maki, mau menghina, seenaknya lu. Tapi sekarang udah beda, sekarang udah zaman Pak Prabowo. Sekali aja lu sindir, udah direspon langsung sama Pak Prabowo. Nah lo gimana tuh tanggapannya tuh? Ini parah nih. Apakah Rocky Gerung menyebut Prabowo bajingan tolol? Saya bilang iya, kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo ijazahnya palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN. Ini parah nih. Kedua, kalau Prabowo sedang membuat apa namanya itu SMK jilid 3. Jadi semua itu mesti kita dalam konteks. Pada waktu saya ucapkan bajingan tolol, memang itu hanya diarahkan pada Jokowi, tidak pada orang lain. Dan potongan itu akhirnya beredar terus dan disebut itu presiden ke-8. Pada waktu itu moderator
membuat koreksi. Yang dimaksud Pak Rocky adalah presiden ke-7. Saya bilang ya, presiden ke-7 maksudnya. Ya, dia ngeles. Takut ya? Yang gentle dong. Berani berbuat harus berani bertanggung jawab, itu loh. Kok malah ngeles sih? Cemen ah. Ujung-ujungnya malah ke Pak Jokowi lagi. Udah jelas-jelas tadi ngomong presiden ke-8, kok sekarang dibelokin ke Pak Jokowi lagi? Tanggapannya sekali lagi Pak Prabowo. Bersihkan dirimu sebelum kau dibersihkan. Mantap, setuju Pak. Yang dibiarkan mulut ember itu terus-terusan nyerocos Pak. Harus dikasih pelajaran nih orang nih. Nah itu tanggapan Pak Prabowo ya guys ya. Jadi sekali-sekali harus dikasih pelajaran juga nih orang. Enak banget tuh mulut, ringan banget tuh mulut ya kan. Otak boleh pintar, tapi mulut juga harus dijaga biar sinkron gitu loh. Selama ini didiamin sama Pak Jokowi, nggak diapa-apain, ya kan? Tapi sekarang zamannya udah beda. Direspon langsung tuh sama Pak Prabowo. Nah loh. Nah, nih kita pengen lihat nih ke depannya dia masih berani nggak berkoar-koar kayak gitu, nyindir-nyindir presiden kayak gitu. Coba kita lihat. Kakang Waras Putih, kembalilah ke jalan yang benar. Jalanku sudah tetap. Jika kau menghalangi, terpaksa kita tumpahkan darah. Setiap kesalahan memang harus dimasuk dengan darah. Seharusnya Kakang tahu bahwa Kanjeng Arya Ardisoma telah menerima suap dari company. Pikiran kotor hanya ada pada orang-orang picik. Kalau pikiran Kakang tidak kotor, tentu Kakang mau menyerahkan kantong mainan yang saat ini Kakang sayangi lebih dari anak kandung Kakang sendiri. Rupanya kau juga menginginkan ini. Silakan. Kemana ya ini? Minta tolong siapa ya? Ada Mas Gibran. Ngapain Mas Gibran? Nyari siapa? Gini Mas. Saya lagi nyari Pak Saididu. Pak Saididu. Saya nyari-nyari di mana ini? Kok nggak ketemu? Kebetulan Mas, saya tadi mancing di laut. Lihat Pak Saididu kejebur ke laut. Gak bisa berenang kayaknya. Gak bisa naik, gak ada yang nolongin Mas. Saya mau nolongin juga gak bisa renang Mas. Bahaya sekali. Nah itu, malah ada Bu Mega sama Pak Jokowi. Ya udah minta tolong Bu Mega aja. Bu Mega. Tolong Bu Mega. Tolong Pak Saididu. Itu kejebur ke laut. Kok gitu sih Bu? Tolongin Bu. Iya kan Pak Jokowi? Aduh, minta tolong siapa ya ini? Oh iya, ingat nih. Bu Susi Puji Astuti. Bu Susi Puji Astuti kan mantan Menteri Kelautan. Pasti sangat paham dengan laut. Saya yakin beliau mau menolong Pak Saididu. Oke, saya telepon aja Bu Susi. Halo Bu Susi. Ada apa? Begini Bu, ini Pak Saididu libur ke laut, tapi nggak bisa naik lagi karena mungkin nggak bisa berenang. Ini Bu Mega, Pak Jokowi juga nggak pada mau nolong. Saya juga mau nolong nggak bisa berenang. Itu Bu Susi mau menolong nggak? Atau baiknya diapain Bu? Tenggelamkan. Tenggelamkan? Sadis banget sih Bu. Jangan Bu, kasihan. Tenggelamkan. Tenggelamkan ya? Iya. Aduh, gimana sih? Halo, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang si Abraham Samad. Ternyata Abraham Samad mempunyai nama asli yaitu Mangun Somat Kartosuwung. Sekali lagi, nama asli Abraham Samad ialah
Mangun Somat Kartosuwung. Mari kita ketemu beliau. Yuk. Hai, gimana kabarnya Mas Mangun Somat Kartosuwung? Setelah Anda dilantik menjadi Ketua KPK, nama Anda menjadi siapa ya? Abraham Samad. Oh, Abraham Samad, biar keren dan menakutkan gitu ya. Nah, kenapa Anda tahu-tahu diberhentikan dari Ketua KPK karena apa, Mas? Ketika dilakukan pemeriksaan kesehatan, tidak layak menjadi pemimpin, tidak boleh diteruskan. Ada perubahan-perubahan kelainan. Oh, sakit jiwa ya. Lalu cara pengobatannya itu gimana? Bisa diobati tidak penyakit Anda? Kalau sudah parah dipotong separuh. Oh, dioperasi ya. Kepalanya harus diganti ya. Semoga cepat dapat kepala untuk Mas Somat. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya. Oke gumun karo cocote si Abraham karo Faisal Asegaf wong isane ming nyocot tok ae. Iki wong dah karo pahpoh jajal kon kerja ra iso. Sing seneng nyocot balekke wae nang Yaman. Juga tolong ingat, hakim itu juga manusia tahu, presiden itu juga manusia tahu. Semuanya dicatat. Kalau Islam di sini ada 2 malaikat, betul apa enggak? Kalau nggak percaya tanya. Di sini yang kanan katanya yang nyatat baik-baik, yang kiri yang nyatat yang jelek-jelek. Namanya Rokib sama Atib apa Akib. Dia tahu? Lah iyalah, jangan lupa bilang tuh sama hakim-hakim, gila dah. Lalu kita minta keadilan tuh kepada siapa? Coba Bapak, saya maaf ya, nengoknya ke situ terus, supaya situ nggak bungkem. Situ sampaikan sama teman-teman, nih Ibu Mega bilang, yang bikin tuh MK. Saya kayak ditampar, tahu nggak? Gile. Siapa dia? Ternyata hanya mau supaya urusan umur. Ya Allah. Mbok ya udah, taati aja kalau sebagai warga negara. Berharap kepada pemerintah semua bentuk transaksi tanah baik di darat maupun di laut. Pak Khalid nelayan yang lagi viral sekarang udah ganti profesi aja nih. Yang kemarin jadi nelayan, sekarang menjadi pemimpin orasi demo. Pasti lebih banyak bayarannya menjadi tukang orasi daripada jadi nelayan ya Pak ya. Dan di video tersebut pasti ada orang yang selalu komentar Adili Mulyono. Emang tanah di Tangerang itu apa hubungannya dengan Mulyono? Kan Pak Mulyono itu dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia itu pada tanggal 20 Oktober tahun 2014. Sedangkan pagar bambu yang ada di situ kan udah ada sejak tahun 2014. Angel ini. Udahlah ya, nggak usah kalian bikin gaduh terus. Kan sertifikat yang ada di situ yang SHM atau SHGB itu kan udah dicabut sama Menteri ATR Pak Nusron Wahid. Ada 17 SHM dan sekitar 200 SHGB. Yang lainnya menyusul. Nah, kira-kira yang bayarin pendemo ini siapa ya? Jangan-jangan Said Didu. Kalau Said Didu yang bayarin, waduh, rugi banyak dong. Udah bayarin para pendemo, terus tanah milik Said Didu yang sebesar 20 hektar yang berada di situ, SHM-nya dicabut. Jadi rugi besar dong Said Didu. Katanya Pak Khalid itu di situ itu bisa mempersatukan rakyat, bisa mendatangkan rakyat yang banyak. Walah, bisa datang ke situ, bisa ngumpul ke situ, mungkin karena dibayar, ya kan? Kalau cuman ngumpulin orang dan orang tersebut dibayar, itu mudah. Jadi kalau menurut saya lebih hebatan Denny Caknan ya. Jadi yang pada mau lihat Denny Caknan itu malah masuknya udah bayar, tapi yang datang ke situ ribuan orang. Sedangkan yang bayaran aja cuman berapa orang. Kan mendingan Denny Caknan. Kalau nggak percaya, noh buktinya noh.
blogok.